independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menjumpai Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini saudara, kembali kita tentu berbincang sesuatu yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah, jika Anda mendengar kata bela diri saudara, apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin salah satunya adalah kegiatan atau aktivitas yang sangat identik dengan laki-laki. Tapi sepertinya zaman sekarang itu sudah tidak berlaku ya, karena baik wanita pun juga menggemari olahraga bela diri, saudara. Nah, ini ada tamu saya pagi ini yang menekuni olahraga, dua macam malah olahraganya ini. Dan mereka berkumpul dalam satu wadah keluarga dalam sebuah komunitas. Nah, langsung saja kita berkenalan dengan teman-teman dari Mushaf atau Muslimah Hapkido Archery Family. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, luar biasa. Nah, ini 3 Sri Kandi datang ke Sapa Sulsel pagi ini. Saya perkenalkan satu persatu kepada Anda, saudara. Di samping saya ada Nusaibah, ketua komunitas dari Mushaf. Selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang di tengah ada Yuliana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan di sebelah sana ada Afifah. Halo Afifah, apa kabar Afifah? Ya, alhamdulillah baik. Wow, saudara bisa dilihat ini kostum yang dia pakai. Ini adalah atlet bela diri dari Hapkido ya. Oke, nanti kita akan korek lagi lebih jauh sebenarnya olahraga Hapkido ini apa. Karena mungkin masih ada beberapa pemirsa di rumah yang awam dengan olahraga Hapkido ini. Mungkin kita hanya mengenal bela diri taekwondo, judo, karate, dan lain sebagainya. Tapi nanti kita tanyakan. Kita kenalan dulu sama komunitas Mushaf ini. Ini ada ibu ketua di sini di samping. Boleh diperkenalkan ini komunitas apa ini? Kalau dari namanya ada 2 cabang olahraga sekaligus gitu. Iya, betul. Jadi Muslimah Hapkido Archery Family seperti namanya ada 2 olahraga. Yang pertama itu Hapkido dan yang kedua adalah panahan. Ya, archery. Untuk Hapkido sendiri itu baru masuk di Indonesia tahun 2013, seperti itu ya, jujur. Ya, makanya masih terbilang jarang didengar atau sangat belum dikenal. Beda halnya dengan taekwondo dan karate. Nah, panahan sendiri itu adalah olahraga sunnah dalam agama Islam. Makanya kami termotivasi juga untuk menggeluti olahraga panahan. Ya, adapun motivasi kami untuk mendirikan Mushaf, Muslimah Hapkido Archery Family, ya kami melihat saat ini wanita adalah, atau dalam hal ini muslimah menjadi target kejahatan terbesar ya di Indonesia dan terkhusus di dunia saat ini. Makanya itu adalah motivasi kami untuk mendirikan Muslimah Hapkido Archery Family supaya wanita bukan lagi menjadi sasaran kejahatan. Kalaupun menjadi sasaran kejahatan, ya wanita sudah mempunyai bekal untuk membela dirinya. Seperti itu. Baik, waduh ini motivasinya luar biasa. Mereka mendirikan komunitas saudara agar mereka bisa belajar bersama-sama untuk membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Lagi, kalau olahraga Hapkido itu sendiri tadi berasal dari mana? Kalau olahraga Hapkido itu berasal dari mana? Ya, jadi mungkin saya akan menjawab. Ya, silakan. Jadi olahraga Hapkido itu sendiri berasal dari Korea. Ya, jadi sama dengan taekwondo. Taekwondo juga kan dari Korea. Tapi Hapkido itu masuk di Indonesia dari sejak tahun 2013. Dibawakan ke Sulawesi Selatan dibawakan di Sulawesi Selatan itu tahun 2015. Dan kebetulan foundernya itu sendiri adalah pelatih kami, Sabu Mim Sri Rahmi. Ya, jadi seorang muslimah juga pelatihnya. Wow, luar biasa, dan akhirnya membentuk teman-teman untuk melatih diri begitu dalam bela diri ini. Nah, seperti olahraga atau bela diri yang lainnya, saudara, mereka juga dalam
berlatih begitu sepertinya ada tingkatan-tingkatan ya, dilihat dari sabuknya yang berbeda ini warnanya. Iya. Oke, kalau di Hapkido levelnya yang paling bawah sampai paling atas boleh disebutkan dulu Afifah. Yang pertama itu sabuknya warna apa, sampai nanti yang paling tinggi apa? Kalau yang paling untuk awal itu dia dari sabuk putih, mirip sih seperti karate taekwondo ya, putih. Terus berikutnya kuning, habis itu warna hijau, setelah itu biru ya, hijau strap biru dulu betul. Habis itu biru strap orange, merah. Orange dulu. Oh iya, ada sabuk orange dulu. Orange strap merah. Lalu merah dan yang merah paling strap pasti hitam dan hitam. Iya benar. Seperti olahraga lainnya. Oke. Dan hitamnya itu masih ada tingkatannya lagi. Oh gitu. Iya. Oke, masih ada berapa tingkatan lagi hitamnya? Ada berapa strap lagi hitamnya? Ada 8 ya. Wow, panjang juga ya. Oke, berarti memang olahraga atau bela diri Hapkido ini bukan sebuah seni bela diri biasa. Iya, Karena ini mau dibilang taekwondo, karate juga pasti bukan. Karena ini namanya Hapkido berbeda sendiri. Tentu Anda penasaran seperti apa, nanti kita lihat di segmen kedua. Tapi kita kembali lagi nih bahas tentang mushaf dulu. Jadi mushaf ini sejak kapan nih berdirinya? Mushaf berdiri sejak tahun 2017. 17 Ya. Tahun lalu? Tahun lalu, masih baru. 17 Agustus tahun lalu. Oke. Iya. Anggota awalnya siapa aja? Awalnya itu sebenarnya awalnya itu kan kami taekwondo. Taekwondo. Ya, karena kebanyakan muslimah dan kita tahu sendiri taekwondo itu kebanyakan main kaki ya. Tendangannya tinggi sekali dan kita tahu sendiri pakaian muslimah itu modelnya pasti rok. Ya, rok, dan kita tahu sendiri kalau pakai rok itu agak susah nendangnya. Ya, dan di Hapkido kita diajari beberapa teknik ya membela diri. Ya, tidak hanya tendangan, tapi juga ada kuncian, ada bantingan, ya bisa dibanting ya. Kalau ada yang macam-macam bisa dibanting. Dan ada juga lepasan, teknik lepasan. Jadi itu sepertinya kami menganggap, wah, sepertinya Hapkido ini cocok untuk muslimah. Jadi kami beralih dari ada namanya mustang ya, mustang ke mushaf seperti itu. Jadi itu awalnya terbentuk mushaf. Oke, jadi teman-teman ini sebenarnya hijrah dari seni bela diri yang satu ke seni bela diri yang lainnya begitu. Iya, Ada karena yang mau ditambahkan? iya seperti ini. Panahan itu mengajarkan atau bisa dibilang melatih kefokusan, melatih keseimbangan, dan melatih otot lengan seperti itu. Jadi ada beberapa mahasiswa ya dari kedokteran ya itu sangat termotivasi ikut panahan. Katanya kalau ikut panahan itu bisa melatih konsentrasi mereka saat menangani pasien. Ya, itu kan kalau dokter harus tangannya tidak boleh tremor ya, tidak boleh bergetar. Iya, tidak boleh bergetar. Dan dokter ya tidak mungkin seperti itu. Jadi mereka termotivasi dan ikut panahan seperti itu. Beberapa mahasiswa dari kedokteran. Oke, itu salah satu manfaat dari olahraga panahan. Oke, saudara, tentu banyak sekali hal-hal yang menarik yang mereka lakukan bersama dalam komunitas mushaf ini. Kita akan tanyakan lagi di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita pagi ini bersama teman-teman dari Mushaf atau komunitas Muslimah Hapkido Archery Family. Wow, ini adalah sebuah komunitas bagi para muslimah yang ingin menekuni seni bela diri, Hapkido dan juga olahraga panahan. Mereka ini tujuannya saudara luar biasa, ingin membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wah, perempuan-perempuan tangguh ini. Jadi mereka memutuskan untuk bergabung dalam satu komunitas. Nah, seperti apa kegiatannya? Kita lihat ini ada beberapa foto-foto dari aktivitas kegiatan teman-teman komunitas Mushaf. Wah, ini sepertinya sedang latihan panahan ya. Oke, ini teman-teman latihan di mana ini? Ini salah satu member kami yang tergabung di Perpani, sudah masuk atlet Perpani Makassar, dan beberapa kali mengikuti kejuaraan, dan baru-baru ini kemarin di Porda Pindrang, namanya Nur Anissa. Iya, Nur Anissa. Juara 3. Nah, ini Wow, sendiri juara 3, berprestasi loh. ya, ini sendiri ada kejuaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Stiba Makassar, dan ada atlet kami yang ikut, yaitu kita lihat sendiri pakai cadar ya. Dari Mushaf ya? Dari Mushaf. Wow. Ya, ini kejuaraan perdana yang kami ikuti. Ya, maksudnya muslimah ikuti. Ya, yang tadi kan itu sudah atlet. Nah, ini memang basic bukan atlet dan kami ikutkan. Oke, kita lihat lagi foto selanjutnya. Ini keluarga besar sepertinya ini. Ya, inilah keluarga besar kami. Oh, anggotanya banyak ya? Iya, ini masih sedikit. Ini masih ada yang di bawah di penonton. Jadi total ada berapa orang anggota komunitas Mushaf sekarang? Member saat ini ada 300-an. Wow, ini saya tidak menyangka ternyata anggotanya ada 300-an ya. 300-an. Nah, inilah para muslimah, semuanya namanya juga komunitasnya Mushaf ya. Iya. Oke. Ini ada ini seperti menerima penghargaan ini. Iya, ini baru-baru ini ya, kami ya tanggal 7 Oktober ya, kami mengadakan kejuaraan khusus muslimah. Jadi kan ceritanya muslimah itu kalau ikut pertandingan kan nggak mungkin ya di skala nasional atau daerah. Itu tidak mungkin tershoot atau terekspos media, karena kan pakaiannya sama seperti ini sebenarnya. Ya, seperti itu. Makanya kami membuat satu event yang khusus mewadahi seluruh muslimah agar mereka bisa mengeksplor dirinya, ya, bahwa mereka juga bisa bertanding, ya. Jadi sama seperti olahraga lainnya, taekwondo yang sparring itu, ya kami juga sparring. Ya, nanti kami share di beberapa media sosial kami, ya, event-event atau pertandingan pada saat Mushaf Cup itu yang bisa dieksplor, ya, karena ada beberapa muslimah yang tidak bercadar atau tidak memakai jilbab besar, itu mereka ingin diekspos ke media sosial. Nanti kami ekspos di Instagram dan Facebook kami, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya juga teman-teman dari di internal komunitas Mushaf sendiri ini sebenarnya cukup toleran begitu ya. Ada yang memilih jalan untuk mengenakan cara berpakaian A, ada yang cara berpakaiannya B, tapi semua teman-teman ini masih solid, bersinergi dan lain sebagainya. Wow. Oke, saya ke Afifah. Afifah, jadi kamu latihannya ini setiap berapa kali dalam seminggu latihan Hapkido ini? Kalau latihan Hapkido jadwalnya itu Sabtu pagi dan hari Minggu sore ya, Kak? Iya, Minggu sore. Jadi untuk member Mushaf itu dia bisa memilih antara Sabtu atau Minggunya. Kalau saya sendiri, saya biasanya hari Sabtu bisanya. Kalau hari Ahad biasanya ada kegiatan. Oke, jadi 2 kali satu pekan gitu ya. Nah, saya penasaran sama si sabuk merah ini. Luar biasa. Ini kan kamu levelnya udah cukup tinggi ya. Bukan cukup tinggi lagi, emang udah tinggi banget ini. Sabuk merah ini, apa pengalaman yang paling berkesan yang kamu rasakan, Yuli, selama ikut latihan begini? Apakah memang ada manfaat yang kamu rasa sejauh ini? Karena kamu pasti sudah latihan cukup lama sih. Iya. Jadi saya kebetulan itu asistennya pelatih juga, asistennya Sabun Sri Rahmi. Saya sudah berlatih, saya sebenarnya dari taekwondo, juga sabuk merah.
dan berpindah ke Hapkido sejak adanya Hapkido sejak 2015 saya berpindah ke Hapkido dan sampai sekarang saya sudah sabuk merah. Saya rasa jadi seperti yang dikatakan oleh pelatih kami bahwa bela diri itu bukan cuma mengajarkan kita bagaimana cara membanting, bagaimana cara memukul, ya, melawan, tapi juga lebih kepada pembentukan karakter. Jadi sikap-sikap disiplin, tanggung jawab itu bisa dibentuk melalui bela diri. Ya, jadi kami mungkin dengan seiring berjalannya waktu kami bukan cuma bisa belajar membanting atau memukul, tapi juga lebih kepada pembentukan karakter. Ya, misalnya karakter disiplinnya, tanggung jawabnya, apalagi pokoknya karakter-karakter positif. Oke, jadi seni bela diri Hapkido ini tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membentuk mental menjadi lebih kuat ya. Ini disiplinnya pasti sudah bagus. Ini kalau tidak dihantam sama pelatih. Oke, di Mushaf Ibu Ketua ini ada kegiatan apa lagi selain teman-teman berolahraga? Atau memang fokusnya untuk bela diri juga ya? Iya, sebenarnya fokusnya bela diri dan panahan. Ya, tapi itu sudah cukup menurut kami. Ya, kenapa? Karena Hapkido itu ya bisa membuang energi negatif. Ya, bisa membuang energi negatif. Ya, misalnya kami kan latihannya itu menggunakan target. Pakai alat ya, memukul, menendang itu bisa menggunakan target. Nah, jika ada member ya, misalnya dia lagi ada masalah di luar, lagi emosi di luar, ya janganlah memukul orang ya. Lampiaskan sama datang ke tempat latihan, ayo kita sparring, bukan. Tidak ya, tapi kami ambilkan target, ayo silakan dipukul, ayo sampai puas. Gitu. Ya, jadi di Hapkido itu juga ada yang namanya kihap. Kihap itu teriakan. Jadi setiap memukul, setiap menendang itu teriak. Jadi daripada teriaknya di luar, daripada teriaknya di mall atau teriaknya di pantai, mending teriak di tempat latihan. Oke. Nanti dikira orang gila kan kalau teriak di luar. Kayak saya sering teriak ya. Oke, wah seru sekali perbincangan bersama teman-teman dari komunitas Muslimah Hapkido Archery Family ini. Nah, tentu kita penasaran ingin melihat aksi bela diri mereka. Nanti di segmen ketiga kita akan lihat bersama bagaimana Afifa dan Yuli ini beraksi menunjukkan gerakan-gerakan dari Hapkido. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Di sini kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Warganet bingung, mana informasi yang akurat? Di era kemajuan gawai informasi yang memudahkan kita, bagaimana menemukan fakta di balik semua informasi tersebut? Disebutkan pengungsi Gunung Agung mencapai 15 juta jiwa. News or Hoax? Setiap minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, dan di segmen ketiga ini saya akan mengajak Anda untuk melihat
aksi dari teman-teman Mushaf. Ini ada teman saya, Afifa dan juga Yuli yang akan menunjukkan bagaimana sebenarnya gerakan-gerakan dari seni bela diri Hapkido. Nah, teman-teman siap? Jadi teman-teman ini akan memperagakan saudara gerakan-gerakan dasar ya dari Hapkido, dan apakah mereka akan sparring nanti? Kita lihat. Oke, silakan, saya persilakan ini teman-teman, silakan Afifah dan juga Yuli. Chariot. Kyungne. Hapki. Baro. Yang ngejase. Ha. Junbi. Ha. Baik, saudara, ini kita lihat teman-teman. Sepertinya gerakan dasar ini juga masih menggunakan tangan ya. Kalau Hapkido ini, nanti kita tanya seperti apa sebenarnya andalan atau gerakan yang ditonjolkan dari Hapkido ini. Karena kalau misalnya kita berkaca di seni olahraga bela diri lainnya seperti taekwondo itu adalah pakai gerakan kaki gitu. Udah teman-teman. Oke, saya tadi waktu teman-teman ini memperagakan ini, saya takut loh, saya jaga darat loh. Oke, boleh dijelaskan dulu deh kepada pemirsa. Yuli, ini tadi gerakan yang kamu praktekkan ini namanya apa dan itu basicnya apa, memakai apa gitu? Oke, jadi sebetulnya yang saya gerakan tadi itu adalah boleh sambil teknik, dipraktikkan? ya, teknik Hoshinsul. Di mana Apa namanya? Hoshinsul. Ya, Hoshinsul. teknik pelepasan. Teknik pelepasan. Ya, jadi ketika kita dipegang oleh seseorang, ya, tekniknya itu tangannya harus langsung tegang. Ketika ini tegangkan, di situ ada kekuatan ya, ada kekuatan. Beda ketika ini lemas. Ini dia kuat memegangnya, ini akan susah terlepas. Tapi kalau kita tegangkan, ini tinggal diangkat, pukul. Nah, setelah itu silahkan lari. Ya. Kalau misalnya kita bisa lari, kenapa kita harus tinggal ya? Iya, benar. Ya. Perempuan sejati ini. Terus. Ya, terus teknik yang kedua itu kita tebas bagian ininya, siku ya. Pas Aduh, di sakit sini, itu. ya. sakit. Dan memang harus keras ya. Tebas kuat terus. Kita itu siku, mengarah ke bagian tulang pinggul rusuk, ya? Ya, tulang rusuk. Tulang rusuk. Iya. Ini ketika di siku sakit ya. Ada titik tertentunya memang kalau di siku sakit. Ya. Terus kembali teknik 3. Ini ada kuncian ya. Tadi yang kedua itu namanya adalah? Sama, Hoshinsul juga. Iya, pelepasan juga. Iya, Nah, pelepasan. ini selanjutnya adalah? Kuncian. Kuncian. Ya, kuncian. Ini kita ambil ya, kita ambil tangannya. Enggak. Aduh, diputar. Ya, Aduh, diputar. Jadi ini duh. silakan ditekan masuk ya, ditekan masuk, ini keluar. Jadi dia berlawanan arah. Ini dijepit, terus ini tekan. Ini sakit. Kalau mau coba ya, Kak. Itu udah kode. Iya, kode. Sakit. Aduh, Mbaknya, Mbak. Iya. Terusan ingat latihan, Mbak ya. Iya. Oke. Nah, itu dia ada 3 teknik dasar yang diperkenalkan kepada Anda, saudara. Nah, itu dia buat Anda yang punya niat jahat. Ini jangan sangka ya, ini perempuan-perempuan di luar sana lemah. Oh, rasakan jurus mereka nanti ya. Oke, ini boleh satu lagi deh diperlihatkan kepada pemirsa jurus yang lain. Silakan. Jadi kita lihat ada teknik kalau kita mau jatuhkan lawan ya, jatuhkan lawan. Jadi ini dipegang. Oke. Nah, terus tangan ini dipegang lagi. Ya. Terus itu pundak dipegang juga. Ini diteker. Jadi dia pasti nanti jatuh. Setelah itu kita bisa pukul. Injak mukanya. Oke. Oke. Jadi ini perpaduan antara tangan tadi dan kaki juga ya? Iya. Kakinya di tackle kayak gitu dan jatuh. langsung seketika jatuh juga. Iya. Wow, luar biasa teman-teman ini. Nah, itu semuanya tadi ini masih termasuk teknik dasar atau gimana? Iya, itu termasuk teknik dasar. Aduh, tekniknya banyak ya. Iya, Hapkido. banyak. Nah, apa tuh namanya? Jadi boleh disimpulkan Hapkido ini mengandalkan atau basicnya adalah gerakan tangan atau gimana? Iya, jadi gerakan Hapkido itu berbeda ya dengan bela diri yang lain, karena di Hapkido itu kita gerakan
gerakannya tidak menggunakan kekuatan kita, tapi menggunakan kekuatan lawan, ya. Jadi mengalir. Seperti tadi misalnya, ketika saya dipegang, ya, ketika saya dipegang itu saya menggunakan kekuatan lawan, ya. Saya tidak menggunakan kekuatan sebenarnya, saya cuma menegangkan ini, naik, terus saya pukul, ya, yang sakit dia. Nah, jadi itu menariknya di Hapkido, ya, karena kita tidak menggunakan kekuatan kita tapi kekuatan lawan. Dan saya rasa bela diri Hapkido juga itu sangat komplit, ya, karena kita diajarkan bagaimana cara membanting, menendang, mengunci, memukul, ya. Kalau misalnya di bela diri lain itu kan cuma fokus ke menendang misalnya, ya. Di taekwondo kan kayak gitu. Iya, kaki. Tapi kalau di Hapkido tidak, kita diajarkan semuanya. Cara mengunci, membanting. Jadi menarik sebenarnya Hapkido. Wow, luar biasa ini perempuan-perempuan tangguh ya. Oke, saya undang kembali Nusaibah, ini ketua dari komunitas Mushaf atau Muslimah Hapkido Archery Family. Ini adalah komunitas perempuan-perempuan tangguh sih saya sebutnya. Mereka berkumpul bersama untuk belajar seni bela diri dan olahraga panahan untuk membentengi diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, satu kata penutup deh, satu kalimat penutup dari Mbak Nusaibah. Harapannya apa nih buat seluruh muslimah-muslimah yang menyaksikan Kompas TV pagi ini? Iya, jadi harapan kami bagi seluruh muslimah yang ada di Indonesia, di dunia, ya jangan pernah takut dengan segala serangan, karena sebenarnya setiap penjahat itu punya rasa takut. Ya, jadi kita juga punya rasa takut, penjahat juga punya rasa takut. Siapa yang rasa takutnya lebih besar, maka dialah yang akan kalah. Jadi muslimah jangan pernah merasa takut, dan pastinya rasa takut itu tidak akan sendirinya hilang tanpa ada usaha. Usahanya adalah latihan bela diri. Rasa takut tidak akan sendirinya hilang jika tidak ada usaha. Baik, kalau misalnya ada yang mau bergabung nih dengan teman-teman Mushaf, bagaimana caranya nih? Ya, caranya bisa menghubungi akun medsos kami. Silahkan disebutkan media sosialnya. Ya, di Facebook Mushaf, di Instagram @mushaf178, dan ada akun YouTube juga, channel YouTube Muslimah Hapkido Archery Family. Baik, jadi buat Anda para muslimah yang tertarik ingin bergabung dengan teman-teman dari komunitas Mushaf atau Muslimah Hapkido Archery Family, silakan untuk menghubungi atau menengok media sosial yang sudah mereka sebutkan tadi. Ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Terima kasih teman-teman dari Mushaf sudah bergabung dengan kami di Sapa Sulsel pagi ini dan menginspirasi kita semua. Saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.